Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang petatah petitih dari adat Minangkabau yang pastinya kalian juga sudah ada yang mendengar tentang ini. Sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk subscribe terlebih dahulu, juga like serta share ke teman-teman ya sobat. Terima kasih. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya, salah satunya yaitu budaya yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di suku Minangkabau. Suku ini memang sudah terkenal di Indonesia dan memiliki berbagai macam adat istiadat di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, filsafah dari budaya adalah tata cara atau gaya hidup yang berada dalam suatu wilayah yang diwariskan dari nenek moyang masing-masing daerah. Salah satu aspek dari budaya adalah perilaku dalam berbicara. Suku Minangkabau yang memiliki keunikan budaya tertuang dalam bentuk petatah dan petitih. Arti dari kedua kalimat tersebut merupakan bentuk sastra yang diungkapkan secara lisan dan berbentuk puisi, serta di dalamnya terdapat kalimat yang mengungkapkan tata cara perilaku pada suku Minangkabau. Jika kita mendalami secara akurat mengenai petatah dan petitih, terdapat makna tersirat serta realita dari kehidupan seperti realita dalam pernikahan, persahabatan, kekeluargaan, kedudukan tanah pusaka, baik rendah maupun tinggi. Sesuai dengan adat istiadat yang diterapkan di Minangkabau, terdapat faktor-faktor yang digunakan dalam petatah petitih sehingga dapat memiliki makna moral yang baik. Diantaranya adalah raso, yang mana kata tersebut menurut masyarakat Minangkabau yaitu hal yang dapat dirasakan oleh panca indera kita, sehingga sebagai manusia kita harus memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain, sehingga nantinya orang lain juga tidak segan untuk menolong kita. Adapun petatah petitih yang memiliki nilai keagamaan yang sebelumnya sudah dicantumkan di atas, bahwasannya petatah petitih mengandung makna dari adat istiadat dan agama, karena sebagai pedoman perilaku kehidupan manusia khususnya masyarakat Minangkabau. Nilai keagamaan pertama yang ada dalam petatah petitih adalah nilai kemanusiaan sejati, yang memiliki makna sebagai manusia kita harus memiliki sifat jujur, ikhlas dalam beramal maupun dalam perbuatan, serta menjauhi larangan Sang Pencipta. Makna petatah petitih. Menurut pria yang sudah menjadi datuk selama 17 tahun itu, ia berpendapat bahwa petatah petitih itu sesuatu yang tidak terang-terangan dalam menyampaikan sesuatu dan menyampaikan maksud secara tersirat. Petatah petitih adat itu tidak terang-terangan. Maksudnya petatah petitih itu dalam penyampaian maksud, tidak langsung ke intinya, secara tersirat, ucapnya ketika ditemui tim Detik Sumut beberapa waktu lalu.
Datuk Tumangguang juga menambahkan bahwa petatah petitih menurutnya secara sederhana sama dengan basa-basi. Bahasa Minang itu seperti itu. Ketika disuruh makan kita kan tidak langsung makan, itulah semacam basa-basi tadi, tuturnya. Contohnya seperti, ayah digaleh minta diminum, nasi di pinggan minta dimakan, air di gelas minta diminum, nasi di piring minta dimakan, kurang lebih seperti itu, tambahnya. Petatah petitih di Minangkabau itu dilakukan dengan beradu petatah petitih, dengan lawan bicara, saling balas-membalas dan terjadi komunikasi dua arah. Pada umumnya petatah petitih itu ada lawannya, kalau kita ngomong nanti dibalas. Nah, jika gak ada lawan itu pidato namanya, tuturnya. Pria yang kerap disapa Datuk Tumangguang Nan Mudo itu juga menambahkan bahwa petatah petitih hanya dilakukan di lingkungan adat, rumah, dan biasanya di acara seperti melamar, melayat, dan pesta pernikahan. Pada umumnya dalam acara ada petatah petitih, contohnya sendiri ketika melamar, melayat. Istilahnya itu memakai adat. Ada lokasinya juga, semisal jika di kafe mah tidak perlu karena petatah petitih adat tuh di atas rumah, di lingkungan rumah. Ucapnya. Berikut contoh petatah petitih di Minangkabau. Adat basandi sarak, sarak basandi kita bulah. Adat bersandi sarak, sarak bersendi kita bulah. Petatah petitih ini mengatakan adat di Minangkabau itu berdasarkan kepada agama Islam dan Al-Quran. Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjuang, di mano sumua dikali di sinan eya disawak, di mano nagari diuni di sinan adat dipakai. Di manalah bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, di mana sumur digali, di situ air diambil, di mana negeri ditinggali, di situ adat dipakai. Petatah petitih ini bermakna kita harus menyesuaikan diri dengan masyarakat dimanapun kita berada. Dek hujan sehari, hilang paneh setahun. Karena hujan sehari, hilang panas setahun. Maknanya karena perbuatan salah yang sedikit, hilang semua perbuatan baik selama ini. Cando managak an batang basah. Seperti menegakkan batang basah. Petatah petitih ini bermakna jika membela perbuatan yang salah tidak akan bisa, kalaupun bisa suatu saat akan terbongkar. Elok tungkuh tak baisi, gadak agak tak manyampai, baik bungkus tidak berisi, besar tak sampai. Maknanya seseorang yang lagaknya seperti orang pandai tetapi tidak berhasil. Jalan dialiah dek urang lalu, cupak dipapek dek rang manggaleh, jalan dipindahkan oleh orang lewat, cupak dipendekkan oleh orang yang berdagang. Maknanya secara tidak disadari kebudayaan asli kita dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat asing. Banyak habi, saketek sadang, banyak abis, sedikit cukup. Pepatah petitih ini mengatakan bahwa sifat yang selalu boros kalau mempunyai sesuatu berlebih, tetapi cukup kalau sedikit. Itulah petatah petitih di Minangkabau. Sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang petatah petitih Yegada di dalam adat Minangkabau.
Mohon maaf jika ada salah kata, ambil baiknya, dan buang jauh-jauh buruknya. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk menekan tombol subscribe, like, serta juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya nanti. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya nanti. Bye-bye.